Bu Emi coba dites membreakout room. Ini sementara saya bagi Pak Ahmad. Oh, sudah. Oh, ya. Ya. Oke. Bapak Ibu WI sudah lengkap ini? Sudah. Saya Sudah ada Pak Ali, sudah ada Bu Vivi, Oh, Yuli, Mama Tin, sudah ada semua. Oh, Pak Ali hilang kayaknya Pak Ali. Wih. Gara-gara lagu ini. Tersembunyi Pak. Iya. Pak Ahmad sudah Anda tadi sudah dibuka aksesnya yang merekor tadi Pak Ahmad. Sudah semua. Sudah ya? Oh ya, oke, baik. Jadi sudah bisa dimulai? Pak Ahmad buka? Iya, silakan Bu Emi. Bu Emi saya dulu buka, saya ini lagi macet ini perangkat. Oh. Oke, baik. Ya. Gimana Ibu Vivi, Ibu Yuli, Ibu Stingci, apa sudah bisa kita mulai? Boleh. Silakan Bu. Ya, sudah lewat 4 menit ini. Ya, oke, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, oke, baik. Terima kasih. Hari ini kita masuk lagi pada agenda 3 ya. Ini materi yang baru untuk hari ini, di mana di sini kita akan didampingi oleh Widya Iswara, ada Ibu Insinyur Haja Yuli Trisnaningsi MSI, ada Pak Ali Usman SEMM, ada Ibu Insinyur Stince Wirianto MSI, dan ada Ibu Vivi Vijaya Laksmi Esos MSI. Di sini kita akan menerima materi kurang lebih selama 3 JP ya, atau 2 jam lebih. Kita akan mendapatkan materi dari agenda 3 ya teman-teman. Oke. 2 jam saja Bu Emi. Oh, 2 jam aja Bu ya. 2 jam. Ya. Oh ya, sorry 2 JP saja hari ini. Jadi kurang lebih 1 jam lebih ya kita akan 1 jam setengah menerima materi di agenda 3 hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, yang memimpin doa untuk hari ini silakan. Kita berdoa dulu. Baik, terima kasih Bu. Baik teman-teman peserta Latsar angkatan 70, seperti biasa sebelum kita menerima materi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita terima dari Bapak Ibu Widya Iswara dapat kita implementasikan dan kita terima dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik, terima kasih. Kita langsung saja, saya bagi ke kelompok masing-masing. Jangan lupa yang sudah ditugaskan untuk merekor, silakan merekor ya. Oke, baik, silakan di join teman-teman. Bapak Ibu Widya Iswara juga.
Halo, jumpa lagi dengan Ibu. Masih ingat? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Boleh kita mulai? Ya, Bu, boleh. Boleh, Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya 3 kali pagi, pagi, pagi. Yes, ya. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke, mesti tetap semangat kan? Ya. Untuk yang menjalankan ibadah puasa, Ibu ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua sehat-sehat ya. Walaupun puasa kita tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa dan mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Ya, ini titik kritis pertama, mulai ngantuk-ngantuk ya, karena dari pagi kita sahur, mungkin belum cukup tidur karena mengerjakan tugas-tugas dan lain sebagainya, atau juga urusan rumah tangga yang ikut sibuk juga kita buat ya. Masih lelah dan masih mengantuk, tetapi kita harus tetap semangat. Ibu tidak perlu memperkenalkan diri karena Ibu sudah dikenalkan. Nah, Ibu hanya ingin tanya sedikit lagi karena kalau Fitria nilai MOOC tertingginya dapat berapa? 90. 90. Saat ini bertugas di ulang kembali ya, Ibu ingin ulang sedikit ya. Di mana bertugasnya? Di tempat tugas SD Negeri Poruntu. Oke. Andi Rizky, nilai MOOC tertinggi berapa? 84, Bu. 84. Ibu perlu tahu karena nilai ini merupakan bagian dari akumulasi nanti ya. Nilai MOOC itu salah bagian dari nanti di kumulatif, sehingga kalau masih ada yang rendah tidak usah khawatir. Masih ada nilai lain yang bisa diangkat, yang penting kita tetap semangat ya. Andi Rizky ini unit kerjanya, maaf ya Ibu, catatan Ibu tidak lengkap. Ya, Bu. Di Puskesmas Baluase, Bu. Irma SPD berapa nilainya tertinggi? 74, Bu. 74. Ya, dari sekolah mana? Asal sekolahmu? Ibu tanya ulang ya, Ibu catat di buku sudah ini. Halo, Irma? Unit kerjanya? Di SDN Negeri Wugaga, Marawola Barat. Terima kasih. Lanjut Mansur, berapa nilai tertingginya? 94 kayaknya Bu, kalau tidak salah. 94. Iya. Mansur dari sekolah SMP Satap Negeri 3 Pipikoro di Negeri 3 Sigi Pipikoro. masih betah di Pipikoro Pak ya? Masih tetap semangat. Sekarang di arah di mana? Sekarang di rumah Bu, karena jaringan di sana tidak Susah. memungkinkan untuk Ya, tidak jadi di memungkinkan Palu untuk sekarang. Iya, Di Palu sekarang. Oke, Iya, kan iya. dapat surat tugas juga, memang bebas Iya. tugas. Iya, Karena iya, mengikuti betul. Latsar mendapat surat tugas, tidak ada masalah. Iya, Umi iya. Elianti, Kalsum berapa nilai tertinggi? 76, Ibu.
Berapa? 76. Berapa? Ibu tidak dengar. 76, Ibu. Oh, 76. Umi dari SD, dari sekolah mana? Negeri Vilau. Ya? SD Negeri Vilau, Ibu. Daerah mana itu? Di Marawola. iya. Oh ya, Ibu sekedar ingatkan, kalau ada yang bermasalah mic, tolong segera diperbaiki ya. Karena mic ini penting dalam pembelajaran virtual seperti ini. Kalau Ibu dan penguji khususnya tidak bisa mendengar, ya akan kerepotan. Ya, adik-adik yang akan kesusahan. Bagaimana penguji bisa dengar apa jawabanmu kalau mic-mu tidak berfungsi? Baik, lanjut. Pak Laode, berapa nilai tertingginya? Ya Bu, kalau tidak salah 96. 96. Kalau tidak salah ya, mudah-mudahan tidak salah. Mudah-mudahan tidak salah. Iya, dari OPD mana lalu ya Pak Laode? Saya dari Disperindak Sigi, Bu. Disperindak Sigi. Oke, terima kasih. Pak Samsudin, berapa nilai MOC tertinggi? Iya, Bu. Terima kasih. 94, Ibu. 94. Dari OPD mana, Pak? SD Satap Negeri 22 Sigi, Bu. Di Daerah mana itu, Waturalele. ya? Di Pewunu naik. Naik kuning. Pewunu. Betah di sana, Pak? Alhamdulillah, Bu. Menyenangkan. Menyenangkan. Iya, terima kasih. Selanjutnya Yuliana, berapa nilai tertingginya? Mana Yuliana? 1, 2, 3. Ada satu yang keluar ya? Yuliana. Oke, lanjut dulu. Alham. Pak Alham, berapa nilai tertingginya? Ya, Bu. Nilai MOC-nya 88. 88. Dari unit kerja SMP Satap Negeri 22 Sigi, sama dengan Ahmad Samsudin, Bu. Oh iya. Ya, sama ya, dari SMP, dari sama dengan Ahmad Samsudin. Pewunu. Oke, Rahmiani terakhir berapa anunya? Nilai emosi tertinggi? 88, Bu. 88. Dari UPD mana ya? Dari rumah sakit Torabelo. Oke. 1 Yuliana sudah masuk? Mana? Memang tidak ada? Halo? Maaf Bu, Yuliana jaringannya lagi bermasalah Bu. Lagi sementara masuk Bu. Oh, mudah-mudahan ya bisa masuk nanti sebentar dia terakhir. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita jumpa lagi. Harapan Ibu ya, kita sama-sama menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan karena kita diberikan kesehatan, kekuatan mengikuti aktivitas pada pagi hari ini kita selama 2 JP. Maaf Bu, saya tidak bisa kedengaran suara, mau di restart dulu. Oh itu Yuliana, dia tidak mendengar suara Ibu. Oke. Kita akan sama-sama mengikuti agenda 3. Ibu mohon izin share screen. Bagaimana slide Ibu kelihatan? Bisa kelihatan? Iya, kelihatan Bu. Kelihatan. Kelihatan ya. Oke. Kelihatan. Kalau sudah ada Yuliana, tolong ya Bu Yuliana menyahut ya, karena Ibu tidak bisa melihat semua dengan baik ya. Untuk dia menyampaikan beberapa hal yang Ibu tanyakan tadi.
Baik, Ibu tidak usah memperkenalkan lagi ya, semua sudah tahu. Ibu ingin perlihatkan bahwa dasar kebijakan pelaksanaan pelatihan dasar ini menurut ini bisa dibaca dan sudah dijelaskan pada overview. Ya, Ibu yang ingin Ibu perlihatkan bahwa agenda 3 itu mencakup 3 mata pelatihan. Pelayanan publik, manajemen ASN, dan WOG. 3 mata pelatihan ini akan kita belajar. Kita ketemu ya selama beberapa hari. Diharapkan isu yang diangkat nanti, siapa yang mengajar agenda 2? Yang mengajar aneka siapa? Halo? Ibu Agustina, Bu. Yang mengajar agenda 1? Ibu Isna. Ibu Isna. Isna ini, oke. Ibu Isna sudah mengajar tentang bagaimana menganalisis isu? Iya, sudah. Sudah, Ibu. Oke. Oke, alat-alat ya. Ada alat-alat yang dipakai. Apa semua alat-alat? Itu analisis untuk menganalisis. Pakai APKL. Fishbone, sama itu lapisan. McNamara. Ya. Jadi APKL atau USG itu untuk menganalisis masalah atau isu. Ya, ingat baik-baik itu. Kalau fishbone atau pohon masalah itu untuk menganalisis penyebab. Kalau tapisan McNamara itu digunakan kalau gagasan inovatif kita lebih dari 1. Kita pakai tapisan itu. Jadi berbeda-beda fungsinya ya. Oke. Diharapkan isu yang akan kita angkat nanti terkait dengan salah satu atau 2 atau ketiganya dari agenda 3 ini. Kalau ditanya penguji, masalah atau isu yang diangkat terkait dengan mata pelatihan mana di agenda 3, itu harus bisa dijelaskan. Ya, bisa dijelaskan dengan baik. Setelah dapat isu, kita analisis lagi penyebab dengan fishbone kah ataupun masalah. Setelah itu kita buat gagasan kreatif yang inovatif, solusi inovatif. Dari gagasan ini akan keluar kegiatan-kegiatan. Dari kegiatan akan keluar tahapan yang akan keluar output. Dari tahapan keluar output. Nah, dari tahapan juga kita bisa melihat nilai-nilai apa yang bisa kita implementasikan, bisa kita aktualisasikan, kita bisa habituasikan ya selama aktualisasi. Jadi nilai-nilai apa dari nilai-nilai dasar tersebut? Oke. Ya, sudah bisa dipahami ya. Bu hanya memperlihatkan ulang ini model sistem latsar sekarang ya, perubahan strategi dan desain. Kita lihat sekarang bahwa kenapa Ibu bertanya tadi nilai MOOC karena C1 C2 ya semua sudah lulus. Semua sudah masuk. Ya. Mudah-mudahan semua sudah, karena biasanya 71 itu batasnya. Nah, C1, C2 kita bukan tidak menyinggung, tetapi kita sudah masuk pada C3 sampai C6. Bagaimana kita bisa menganalisisnya dengan baik, ya? Ini kita sampai di situ. Nah, 10 JP untuk 3 kali pertemuan. Hari ini 2 JP, besok 3 JP, hari keempat 5 JP, 3 dan 2. Kita akan berjumpa selama 3 kali. Ya, untuk membahas berbagai hal, karena Bapak Ibu adalah coachnya Ibu kan? Iya. Iya, Bu, betul, kita akan Bu. berjumpa lagi di agenda 4. Kita akan berjumpa lagi di agenda 4. Oke, jadi belum putus saja cuma 3 kali pertemuan. Kita akan berjumpa ya sebagai coach dan coachee. Ibu ingatkan lagi tadi bahwa taksonomi Bloom, kalau orang pendidikan dia pasti tahu ini ya. SPD ini pasti tahu. Taksonomi Bloom yang sudah disesuaikan oleh Anderson. Kita sekarang berada pada C3. C2 dan C1 sudah ya. Memahami dan mengingat itu sudah lewat. Ya, sudah diuji malah. Oke.
Saat ini kita akan belajar tentang pelayanan publik. Kita sepakat kalau bahasa Indonesia pelayanan publik. Publik kita sebut. Tetapi kalau bahasa Inggris kita sebutnya public, ya. A ucapannya public service. Tapi kalau bahasa Indonesia pelayanan publik. Ingat-ingat ya, kalau masih keseleo tidak apa-apa. Tapi selalu diperbaiki kembali agar kita menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Kan kita pemersatu bangsa. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar, kita menjadi pemersatu bangsa, perkat dan pemersatu bangsa. Nah, ada 3 materi pokok yang harus dipahami. Konsep pelayanan publik itu sudah dalam emosi juga banyak. Ini kita sudah baca pola pikir ASN, praktek etiket. Nanti kita akan praktek. Tujuan pembelajaran, ya, peserta tahu dan memahami tentang pelayanan publik, mampu menerapkan etiket dalam pelaksanaan pelayanan publik, mampu menganalisis pelayanan publik, mampu mengevaluasi pelayanan publik di instansinya, memiliki gagasan perbaikan pelayanan publik. Ini 5 tujuan penting yang sebaiknya kita pahami dengan baik dan bisa dicapai. Bu ingin perlihatkan, coba lihat. Ini publik ini ya. Mereka ingin, kami mau pelayanan murah, kami mau pelayanan bermutu, kami mau manajemen pelayanan yang transparan. Wah, itu semua publik bilang ya. Ini yang mereka mau. Tapi coba apa komentarmu? Ya. Apa komentarnya? Yuliana sudah masuk? Halo? Yuliana sudah masuk? Coba Ibu cek dulu ya. Kasihan dia kalau dia tertinggal. Belum ada ya? Ada yang sudah melihatnya belum? Tidak ada ya? Oke, Ibu ingin komentar dari, jangan orang kesehatan, Bu, dia sudah tahu ini, ya. Dari Irma. Silakan Irma berkomentar. Ibu panggil nama langsung ya. Iya, Bu. Pelayanan yang belum maksimal, Bu. Apa yang terlihat? Pelayanan pasien yang belum maksimal. Pasien sudah menunggu, tapi ruangan untuk periksa masih tutup. Iya, padahal sudah jam? Jam 9. Jam 10. Jam 10. Ya, sudah jam 10, puskesmas belum buka. Ya, mudah-mudahan dievaluasi dengan ini tidak terjadi demikian ya. Biasanya ini kalau di puskesmas yang lama datang itu dokter. Betul tidak? Hah? Gimana? Iya, Bu. Andi, ya? Iya. Ibu punya, ya itu Yuliana sudah masuk ya. Oke, Yuliana selamat bergabung. Sebelum komentar yang lain, ya Ibu ingin bertanya kepada Yuliana, nilai tertinggi di OOC dapat berapa? Nilai tertinggi di MOC, ya? Coba angkat tanganmu. Anu pertama berapa? Ya, 8 atau 9? 8? 94, Bu. Oh, 94. Oke, 94. Jadi Yuliana dari unit kerja SD atau SMP Satap? SD Impres 2 Kamarora di Kecamatan Nokilalaki, Bu. Kamarora. Bukan ini orang Sigi ya. Suami Ibu pernah jadi PLT Camat Palolo, jadi Ibu tahu itu daerah sana. Tiap saat pergi di Palolo ya. Jadi baik, kita lanjut ya. Tadi komentar ini pelayanan yang belum optimal, belum maksimal karena jam 10 masih tutup. Sekarang Ibu mau tanya sama
Rahmiani. Siapa yang bertanggung jawab? Sampai ini tidak maksimal. Ya, menurut Irma tadi. Siapa sebenarnya yang punya gawe ini? Yang bertanggung jawab sebenarnya semua pihak, Bu. Semua pihak puskesmas. Jangan, Bu. Oh, kesian. Menangis. Berapa? Umur berapa ini? Oke, semua pihak yang bertanggung jawab. Oh iya. Ya. Iya. Ibu ingin juga semua menulis nama panggilannya di belakang namanya. Nama panggilan kecil seperti Ibu kan Ibu tulis Tin. Ya, tolong ditulis nama panggilan di rumah, apa namanya, karena kita akan berjumpa terus. Jadi Ibu akan memanggil namamu Andi saja ya. Ya, kalian boleh manggil Ibu Tin, tidak usah Tince, susah-susah ya. Bisa keseleo lidah. Boleh ditambah ya, Rahmiani panggilannya siapa? Panggilan di rumah. Dalam kurung seperti Andi ini. Andi sudah tambah. Boleh back sound-nya ditutup dulu. Rahmiani bisa di-unmute. Tidak ada yang menjaganya. Kenapa tak kancing? Tidak ada yang menjaganya. Tidak ada yang menjaga anakmu. Ya? Iya, mana bapaknya? Kalau saya bazum dia maunya dekat terus. Mana bapaknya? Aduh ya Allah. Mana bapaknya, Sen? Bapaknya mengajar, Bu. Mengajar. Tidak ada yang membantumu? Amin. Tidak ada yang membantumu menjaga? Ada sebenarnya, cuma dia tetap dia menangis. Bawa dia keluar main-main di luar. Suruh main-main di luar. Ya, suruh main-main di luar. Maaf ya adik-adik yang lain. Itulah seorang ibu. Kasih mute. Host tolong di mute dulu Rahmiani. Tak kancing ku. Sorku Bu dia pukul ini. Tidak bisa tak. Tidak bisa. Di bawah itu ada tanda gelas dan tanda mic. Oh, sudah. Sudah, oke. Tunggu Bu, tak kancing. Kursornya tadi dia siram. Oh, kasihan. Ya Allah. Minta dibawa di luar dulu dia supaya bisa konsentrasi juga belajar. Sambil pergi dulu sama nenek. Di dulu back sound supaya tidak mengganggu saya, oke? Halo. Di mute dulu, unmute dulu. Mana host ini tolong di unmute dulu Rahmiani. Tak kancing. Siapa host ya? Tunggu dulu, Ibu panggil host dulu, bantu. Gimana ini? Ibu bantu dengan host. Iya tak. Sudah? Iya, Sudah Bu, jauh? Kursornya tak kancing. Sudah dibawa keluar. Ya, dibawa di luar dulu, main-main di luar. Bilang, Mama belajar dulu. Tetapi perlu Ibu ingatkan untuk ibu-ibu ya. Ibu kan ibu-ibu juga. Ibu pernah mengalami hal demikian. Jadi ini bagaimana kalau di sekolah ya, belajar memberikan pelayanan publik kepada siswa. Kalau ada anak kita bawa juga otomatis kan terganggu sehingga pelayanan kita tidak optimal. Jadi Ibu ingatkan sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang ibu, gaji kita itu bukan 100% milik kita. Ibu ingatkan, bukan 100% milik kita. Artinya ada bagian dari gaji kita itu merupakan hak orang lain, hak pengasuh anak. Kita menyewanya menjadi supaya dia lebih aman, kita percaya dia aman dalam asuhannya, dan memang bagian dari karena kita memilih menjadi ASN. Hidup ini adalah pilihan. Pilihan kita menjadi ASN artinya sebagian gaji kita adalah milik orang lain, tidak milik kita semua. Ya, sehingga anak-anak anugerah Tuhan untuk kita bisa juga dipelihara, istilahnya kita bisa memantau dengan baik, ada pengasuhnya, kita bisa bekerja dengan lebih optimal, lebih maksimal. Tidak ingat-ingat, aduh belum mandi anakku,
Aduh, lagi buang air anakku. Aduh, belum minum susu dia. Aduh, apalagi masih kecil. Oh, jangan. Ibu sudah rasa ibu punya 3 anak. Ya, ibu punya 3 anak. Ibu memakluminya, tetapi ingat bahwa sebagian dari gaji kita adalah punya orang lain. Punya pengasuh anak kita. Karena kita memilih menjadi ASN. Supaya kita bisa bekerja optimal. Kalau tidak, jangan kita berharap kita optimal. Sedikit-sedikit kita pulang kasih makan anak. Sedikit-sedikit kita pulang memasak, sedikit-sedikit ya akhirnya itu seperti tadi ya. Itu cuma contoh. Ya, oke. Nah, tadi kalau itu adalah yang jelek, sekarang kita lihat dalam pelayanan publik itu kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Tidak bisa keluar. Ya. Tidak dibalik, ya. Minta dia keluar Ibu Rahmiani supaya Ibu konsentrasi ya. Kalau tidak, Ibu tidak konsentrasi nanti. Susah membuat tugas-tugas nanti, ya. Oke, ya. Ibu. Iya. Nah, ini bukan, ini unmute itu tidak bisa gerak kursorku buat kancing, jadi tidak bisa saya unmute. Iya, maksudnya begini, anaknya diminta mau keluar dulu. Nanti Ibu minta host yang perbaik unmute, tetapi sementara anaknya, karena host juga tidak ada di ruangan, ya, jadi minta saja dia dibawa keluar supaya dia tidak menjadi back sound ya. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Mohon maaf ya, ada sedikit gangguan. Jadi kita lihat bahwa kita berharap bahwa kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Bukan dibalik. Kalau bisa dipersulit, mengapa harus dipermudah? Ya, sebagai pelayan publik kita tidak boleh membaliknya demikian. Ya, justru kita harus mempermudah. Ya, Ibu baru-baru mengurus urusan di Dukcapil Kota Palu. Ibu lihat jam, ya, karena Ibu memfasilitasi pelayanan publik. Ibu lihat jam, tidak sampai 10 menit urusan Ibu selesai. Artinya apa? Luar biasa pelayanannya. Ada tempat bermain anak di sampingnya. Di ruangan itu ada tempat bermain anak. Sehingga kalau Ibu Rahmiani bawa anak, ada urusan, anaknya tidak mengganggu karena dia asik bermain. Ya, begitu modelnya. Misalnya di mana di puskesmas misalnya, ya kita buat ada arena tempat bermain anak, ya, sehingga ibu-ibu yang akan berobat tetapi anaknya tidak bisa ditinggal di rumah bisa membawa anaknya taruh di situ, ya, sehingga dia asik dengan permainannya, tidak mengganggu, ya. Jadi itu hal-hal yang boleh kita lihat contoh yang baik, ya. Nah, ada juga yang Ibu pernah lihat bahwa pelayanan yang sangat cepat, 1 jam selesai KTP. Nah, biasanya KTP itu berbalik ulang-ulang datang belum selesai-selesai. Ya, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu tidak demikian ya. Oke, sekarang mari kita lihat apa yang menjadi, kalau tinggal 15 menit tolong Ibu diingatkan ya supaya Ibu bisa memperlihatkan tugas ya. Mari kita sama-sama memberi contoh pelayanan publik yang ada di tempat kita masing-masing atau yang pernah kita alami atau yang pernah kita lakukan, yang pernah kita alami, kita lihat ya, apa contoh pelayanan publik dan apa masalah utama yang dalam, tidak usah dulu satu-satu kita sebut. Coba silahkan Ibu berurut ya. Dari 1 itu 1 Fitria 1, yang kedua Andi Rizky, yang ketiga Irma, catat nomornya ya. Yang keempat Mansur, yang kelima Umi Elianti, yang keenam Laode, yang ketujuh Ahmad Samsudin, yang ke-8 Yuliana, yang ke-9 Alham, yang ke-10 Rahmiani. Ya, sekarang silahkan Fitria. Apa contoh pelayanan publik yang pernah dirasakan, dilakukan, atau yang dilihat? Silahkan. 1 saja, 1 orang. Siap-siap memang yang lain supaya tidak lama. Ya. Silahkan Ibu ingin melihat, apakah kalian bisa melihat pelayanan-pelayanan publik sudah ini? Silahkan. Halo? Halo? Fitria? Iya, Fitria silahkan. Contohnya apa?
yang ada di sekitar atau yang pernah dilakukan atau yang pernah ditemui, pernah dialami. Iya, ini tentang yang di kelurahan juga Ibu. Tentang ya, Itu. biasa kita mau pergi ke sana, tapi Pelayanan, tidak pelayanannya. Pelayanan publik yang pernah ditemui di sana apa? Ya, pembuatan surat keterangan kah? Iya. Pembuatan KTP apa? Pembuatan Pelayanan, surat keterangan Ibu. ya itu maksudnya Ibu. Tidak usah dulu penjelasannya. Pembuatan Surat keterangan. Surat keterangan. Ya, oke. Selanjutnya yang berikut, Andi Rizky. Andi, apa yang pernah ditahu tentang pelayanan publik? Contohnya. Kalau saya layanan ini Bu, dalam pembuatan KTP sama kartu keluarga. Oke, lanjut. Irma, apa pelayanan publik yang pernah ditemui, dirasakan, atau pernah dilakukan? Kalau saya Bu, sama seperti yang contoh tadi itu di puskesmas Bu, memeriksa dokternya belum ada. Oh, bukan, pelayanan publiknya itu masalah ya. Oh. Ya. Jadi pelayanan kesehatan di puskesmas ya. Pelayanan kesehatan di puskesmas. Mak, jangan kasih kemari dulu dia lah. Karena dapat dengar suara ini tidak bisa tak kancing, tidak mau bukan. Apalagi? Mari, mari. Saya Bu, silahkan. iya. Ya. Pengurusan Lanjut, ya. BPJS. Oke. Silakan Bu Umi, apa pelayanan yang pernah di Pembuatan buku nikah, Ibu. Oke. Ya. Pak Laode apa? Yang lainnya ingat pikir-pikir memang ya supaya oh ini yang. Nah, nanti Ibu luruskan apakah itu masuk pelayanan publik atau tidak. Ya. Silakan Pak Laode. Pelayanan Pak SIM, Bu. Laode? Pelayanan pembuatan SIM dan STNK. Oke, silakan selanjutnya Pak Samsudin. Pelayanan tadi sudah tadi di BPJS pelayanan ini Bu. Kalau bisa yang lain. Iya, yang lain. Masa cuma satu? Yang lain apa? Yang lain pelayanan lain selain yang sudah ada 6 ini, yang lain yang pernah saya lihat, yang pernah saya alami atau yang pernah saya lakukan dan lain-lain. Pembuatan SKCK Ibu. Pembuatan SKCK Bu. Oke. Silakan Ibu Yuliana. Halo Ibu Yuliana. Kalau saya Bu, iya kurang lebih seperti Ibu Kio. Cuman prosesnya lalu itu kan kalau yang dari desa mau buat KTP harus ada rekomendasi dari kepala desa. Jadi itu prosesnya lama Bu. Padahal seharusnya yang bisa hari itu jadi ditunda-tunda. Kemudian yang kedua pembuatan akte kelahiran. Kepala satu saja. Satu saja, rekomendasi kepala desa. Ya. Ya Bu, berhubung Silakan. saya sebagai seorang guru, saya masukkan di pelayanan pendidikan pendaftaran siswa Bu, pendaftaran siswa baru. Oke, silakan Ibu Rahmiani. Semoga anaknya sudah tenang ya. Supaya mamanya bisa konsentrasi. Itu ya, silakan. Apa contoh pelayanan publik? Pengurusan saat mau nikah, Bu. Itu sudah ada pembuatan buku nikah. Yang lain?
Ibu sebagai apa di Rumah Sakit Turabelo? Ibu sebagai apa di Turabelo? Ya? Administrator kesehatan, Bu. Administrator kesehatan. Apa yang Ibu lakukan? Pelayanan apa? Pemberian nomor surat atau nomor surat rujukan, pembuatan SPMT, begitu, Bu. Oke, salah satu saja kita pilih ya. Nah, sekarang kita sudah tahu ya, banyak, ini baru 10 orang menyampaikan ada 10 contoh-contoh. Ini baru cuma contoh. Ya, pelayanan. Sekarang kita melihat apa saja masalah utama yang biasa kita lihat, ya bisa kita dengar, atau misalnya yang ada di tempat kerja kita, ya bisa berkaitan dengan rancangan aktualisasi kita. Apa masalah utama? Masalah ini ya, problem itu masalah. Contoh, ya silakan. Mulai dari Rahmiani dulu, mumpung anaknya belum ada, supaya lebih konsentrasi. Silakan. Apa masalah utama dalam pelayanan publik? Nanti penyebabnya, ya. Jadi masalahnya dan apa penyebabnya? Ya, ingat, Ibu ingin tanya apa masalah dan apa penyebab? Apa masalah? Biasanya pelayanannya lambat, Bu. Oke. Pelayanan lambat. Ya, pelayanan lambat. Nah, sekarang apa yang menyebabkan pelayanan lambat? Penyebab. Itu tadi biasanya karena petugasnya belum datang. Petugas tidak disiplin. Petugas tidak disiplin. Lambat datang. Oke, kita sudah melihat ya. Ibu ingin memberi contoh bagaimana kita melihat masalah dan kita melihat penyebabnya. Jadi apa yang menyebabkan masalah itu terjadi? Ini harus kita pahami. Sekarang, Alham, silahkan. Apa problem utama dalam pelayanan publik? Ya, Bisa juga yang diangkat. Saya sesuaikan dengan rancangan aktualisasi saya, Bu. Silahkan. Ya. Rendahnya kemampuan siswa dalam membaca, Bu. Rendahnya kemampuan siswa dalam membaca. Sekarang apa penyebabnya? Penyebabnya belum tersedianya perpustakaan, Ibu. Oke. Belum tersedianya perpustakaan. Sehingga siswa tidak ada buku yang dia mau baca. Akibatnya dia malas membaca. Ya, rendahnya kemampuan siswa dalam membaca. Apakah, ya, ingat ya, coba lihat, perhatikan. Ibu ingin mengajak kita semua melihat rendahnya kemampuan siswa dalam membaca. Apakah, ya, rendahnya kemampuan siswa membaca itu karena tidak ada perpustakaan? Coba yang lain boleh komentar. Tidak harus di Pak Alham. Mungkin lebih ke ini, Bu, guru yang di SD kompetensi untuk dia mengajarkan cara membaca kurang kompeten, Bu. Ya, bisa demikian ya. Jadi kita harus melihat penyebab akar masalah penyebab yang paling ini ya, supaya dia connect dengan masalah. Begitu juga nanti di dalam rancangan aktualisasi kita, karena kalian adalah coach Ibu, kenapa Ibu perlu tekan ini ya, dalam artian agar dipahami dengan baik ya, bahwa kita melihat rendahnya kemampuan siswa dalam membaca, ada indikator apa yang kita lihat sampai kita bilang dia rendah membaca. Apakah dari ini dia masih terbata-bata, tidak tahu menyambung huruf dan lain sebagainya ya, atau ada indikator lain yang dipakai. Jadi
ada latar belakang yang mengatakan dia rendah. Ya. Apakah nilai bahasa Indonesianya rendah semua atau di bawah standar, ya? Atau ada indikator lain yang dipakai. Jadi, nah, belum tersedianya perpustakaan ini hanya satu bagian. Ya. Tunggu ya, Ibu. Tak usah berusaha kau baganggu, kurang ajar nani. Tidak boleh begitu. Sabar, Tunggu Ibu panggil ya. Emi untuk Ibu host untuk ini. Rosa. Bu suruh ini dulu ya, mute ya, supaya back sound-nya bisa sedikit teratasi. Halo, pagi Bu Emi. Di kelompokku ini, kelompok 3, angkatan 70, tolong Ibu Rahmiani di mute, unmute dulu dia karena dia punya kursor kata kancing, sehingga dia punya anak menangis dan ada di samping itu mengganggu sekali kami. Mengganggu teman lain. Di unmute dulu. Aduh, jadi siapa yang bisa unmute? Ya. Oh, dia lift dulu. Oke. Ya, dia masuk ulang. Ya, oke. Ya, oke. Kasih. Ibu Rahmiani. Halo, Ibu Rahmiani. Ibu Rahmiani, bisa dengar saya? Ibu lift dulu, tolong Ibu lift dulu supaya host bisa unmute Ibu. Ibu lift dulu dari room. Halo, Ibu. Halo Ibu. Ibu lift dulu dari room. Halo. Ibu Rahmiani. Ibu Rahmiani, bisa dengar Ibu? Ibu Rahmiani? Kok Ibu Rahmiani tidak berkut? Ibu Rahmiani? Ibu Rahmi? Ibu Rahmi bisa dengar Ibu? Mungkin tidak bisa. Ibu Rahmi? Dia tidak dengar ya? Ya Bu, kayaknya laptopnya error sudah ini Bu. Iya. Tidak, dia keluar dulu. Dia lift dulu. Tiga. Coba telepon dia tidak angkat juga. Mohon izin Bu. Mohon izin Bu. Iya. Ya, Ibu Rahmiani katanya mau login ini Saya pakai renam HP. dulu. Ya. Mau masuk pakai HP dia Bu. Oh iya, makanya dia lift dulu dari sini, dari room ini. Dia keluar dulu bilang dia harus keluar dulu baru dia masuk ulang. Halo Bu. Ibu harus keluar dulu baru Ibu masuk ulang. Supaya Ibu bisa masuk dengan HP. Halo Ibu. Iya. Ibu keluar dulu dari ruangan ini supaya Ibu bisa masuk lagi di HP. Iya, halo. 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 Iya, halo. Kenapa? Itu toki-toki apa? Halo Ibu. Tadi laptop kursornya tidak bisa bergerak Ibu. Iya, sekarang sudah. Jadi saya join pakai HP ulang. Iya, keluar dulu Ibu dari room ini, lift dulu, Ibu lift dulu. Ibu lift dulu baru Ibu join ulang. Ibu keluar dulu dari room ini baru Ibu masuk lagi. Ya. Supaya bisa diatur oleh host, Bu. Iya, Ibu keluar dulu. Ibu Rahmi keluar dulu dari room ini baru Ibu masuk ulang, Bu. Ibu bisa masuk. Iya, silakan. Iya. Ada yang bisa membantu? Iya, sudah masuk saya, Bu. Pakai HP. Tapi Ibu punya ini di room ini masih ada, ya? Sehingga bunyi-bunyi masih ada. Sudah. Oke. Sudah. Kasih unmute. Iya. Ibu punya yang besar ini, Bu, yang Ibu punya muka coba Ibu lihat di layar. Yang ini di laptop Ibu harus lift. Iya, saya lihat. Ibu harus lift di sini. Di yang besar ini Ibu lift. Tekan tombol lift di bawah kiri, sebelah kanan bawah. Tombol lift. Kursorku tidak bisa bergerak, Bu. Ibu, Kalau tapi begitu boleh matikan, kasih masukan ya, Ibu. Iya,
Permisi. Silakan. Ibu. Iya, silakan. Iya. Mungkin Ibu Rahmiani langsung dimatikan paksa dulu untuk sementara waktu laptopnya. Walaupun secara keras, langsung tombol. Coba kasih mati langsung, bukan liftnya, langsung. Mungkin kursornya tidak mau bergerak, langsung kasih mati. Kalau tidak pakai kontrol Alt-Del laptopnya, karena ini yang dari suara laptop yang matikan mengganggu. Ibu, matikan. Matikan langsung, paksa matikan saja laptopnya. Langsung. Matikan Iya, laptop. sudah tadi saya tekan begitu. Coba tekan. Gimana? Tekan di tombol powernya. Ditekan agak lama di tombol powernya. Tombol power Iya, ditekan agak lama. Oke, sudah keluar. Maaf ya Bapak Ibu, itulah gangguan teknis yang kita hadapi ya. Karena situasi yang demikian tidak bisa kita hindari ya. Jadi Ibu mohon maaf ya. Apa boleh buat, walaupun karena dia kalau tidak ini matikan, dia agak sedikit sulit ya, mengganggu telinga kita ya. Walaupun Ibu pakai headset tetap lebih Ibu dengar. Oke. Nah, tadi kembali kita ke masalah dan penyebab. Jadi apakah kita harus bisa melihat dengan pisau yang lebih tajam? Ya, bahwa apakah rendahnya kemampuan siswa dalam membaca itu penyebabnya adalah karena belum tersedianya perpustakaan. Apakah anak-anak lain juga demikian? Ya. Apakah semua siswa di sekolah itu demikian karena tidak ada perpustakaan sehingga rendahnya ya kemampuan siswa dalam membaca? Kalau dia begini, penyebabnya artinya hampir semua ya, sebagian besar siswa kemampuan membacanya rendah. Ya, karena itu penyebabnya adalah tidak ada perpustakaan. Tapi kalau ada siswa yang mampu membaca dengan baik, artinya ini hanya penyebab kecil. Penyebab lain dari masalah yang kita hadapi. Oke. Ibu ingin lagi 1-2 orang lagi mengemukakan masalah utama dalam pelayanan publik. Silakan. Tidak ada lagi? Ada? Kalau tidak ada kita lanjut ya, karena waktu kita tadi tersita agak banyak ya, mohon maaf. Sebelum kita lanjut ya, Ibu ingin memperlihatkan tugas yang harus dilakukan oleh kelompok. Ibu sudah membaginya. Ingat di sini tahun 2021 ya, Ibu membatasi tahun 2021 kondisi pelayanan publik yang buruk. Cari di medsos mana ya ini, dan individu ini seperti ini, pelayanan publik yang belum optimal, prima, dan penerapan etiket dalam pelayanan publik dia belum optimal. Ini juga individu dikerjakan hari ini, besok kita akan bahas bersama ya, tugas kelompok akan kita bahas bersama. Baik, Ibu lanjut dulu ya, karena jadi di dalam pelayanan publik ini menurut keputusan Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara, ini ada aturannya, ada 5 prinsip. Pertama, kesederhanaan, di mana prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, ya, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, ya, tidak berbelit-belit. Contoh di Balikpapan, yang dari Jawa saja datang studi lapangan di Balikpapan. Ibu baru tadi pagi lihat ya, bagaimana dia studi lapangan di Balikpapan, karena di Balikpapan Ibu sudah pernah melihat langsung. Pembuatan KTP 1 jam selesai. Di mana saja, di Dukcapil, di kecamatan, atau di kelurahan. Ya, karena dia kota Balikpapan, jadi dia kelurahan. Di mana saja, 1 jam selesai. Yang penting syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pembuatan KTP tersebut dipenuhi. Dan syarat-syarat tersebut sudah dipajang di pasar, dipajang di terminal, dipajang di tempat-tempat umum, termasuk di pelabuhan. Ya, sehingga masyarakat bisa melihatnya dengan baik dan jelas bahwa oh, mau buat KTP ini syaratnya, ya, ini syarat-syarat yang dipenuhi, 1 jam selesai. Ibu menunggu 1 jam di situ. Ibu melihat bahwa setelah dia masukkan berkasnya, dia menunggu ada yang tidak sampai 1 jam.
sudah tercetak KTP-nya dengan tanda tangan yang jelas. Nah, selain kesederhanaan juga perlu ada kejelasan, ya. Jadi persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik itu jelas, ya. Itu seperti Ibu katakan tadi, syarat administratif yang harus dipenuhi ini. Kalau juga di tempat perizinan, ya, mereka juga membuat sistem SOS, solusi orang sibuk. Ya, dia membuka kantornya dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. 1 jam juga selesai. Tapi yang penting yang datang di situ adalah pemimpin perusahaan. Ya, sehingga dia dapat langsung menandatangani, ya, apa yang menjadi dokumen pentingnya. Ya, itu di Balikpapan juga Ibu. Syarat-syaratnya yang begitu banyak ditempel dengan baleho besar di dinding kantornya, sehingga ya pemilik perusahaan atau yang ingin mengurus izin biar hanya anggota suruh. Sekarang kan zaman now ini kamera ada di mana-mana. Tolong kau pergi foto kemarin dulu, itu syarat-syarat membuat izin usaha, langsung klik pulang ke rumah atau dia kirim di WA, langsung bisa dilengkapi. 1 jam selesai. Ya, Ibu tanyakan ke mereka bahwa benarkah ini? Dia bilang benar. Kami sudah melakukan ini. Ini adalah inovasi yang sudah diakui. Nah, unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan, persoalan, sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik. Jadi ada unit kerja, ada pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, jelas. Ya, siapa? Nah, rincian biaya pelayanan publik juga jelas. Dan tata cara pembayarannya juga jelas. Kalau mau urus SIM, bayarnya ini di sini. Ya. Itu semuanya kejelasan. Sehingga ini adalah prinsip pelayanan publik yang harus kita pahami dan kita lakukan. Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat disesuaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Misalnya, pelayanan puskesmas itu buka jam 8. Kepastian waktu. Jangan sudah jam 10 belum ada petugas. Ya, sudah jam 11 dokter belum datang. Ya, ada kepastian waktu dalam memberi pelaksanaan pelayanan. Ya, misalnya juga dalam memberikan ujian kepada siswa, ada waktu-waktu yang sudah ditentukan. Semester tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tugas diberikan tanggal berapa, dikumpul tanggal berapa. Ya. Ini semuanya tentang kepastian waktu, akurasi, ya. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah. Ini akurasinya. Keamanannya, ya, bahwa proses dan prosedur pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Bahwa surat izin yang keluar ini sah. KTP yang keluar di kelurahan itu sah juga, sama dengan yang di Dukcapil, tidak abal-abal dia. Bukan KTP palsu. Ya. Jadi dia dari segi rasa aman ada, ya, bahwa kepastian hukum menjamin. Nah, ada yang ingin komentar, bertanya tentang ini? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi sedikit. Karena kita melihat prinsip pelayanan publik mewujudkan pelayanan prima. Ada berapa? 9 prinsip, ya. Efektif dan efisien, ya. Mudah dan murah, tidak diskriminatif. Coba perhatikan. Ya, rata-rata ini ada di dalam nilai-nilai, bagian dari nilai-nilai dasar. Ya, bagaimana hal-hal ini kita lakukan sebagai pelayan publik. Ya, contoh dia bisa mudah dan murah, kan itu tuntutan masyarakat. Kalau dia bisa mudah dan murah, kenapa dipersulit? Ya, dia dapat dipercaya, dia akuntabel. Atau dia aksesibel. Contoh, ya, perpanjangan SIM sekarang di mobil-mobil gampang, kan? Mobil-mobil perpanjangan SIM, STNK, kan kita bisa dapat di mana dia mangkal, oh di Kartini ada. Ya,
Tidak harus lagi kita pikir di mana, jauh-jauh, ya di Polres di mana. Jadi atau misalnya perpanjangan STNK itu ada kalau di Bandung dia digendong, dia menuju ke Pipikoro misalnya, yang jauh di sana, dia ada jadwal dia taruh bahwa kami akan ke sana pada hari Senin dan hari Jumat. Sehingga masyarakat akan tahu bahwa ada pelayanan perpanjangan STNK di sana dan dia tadi tetap mengacu pada prinsip ini ya, bahwa walaupun dia pergi dengan peralatan sederhana tapi dia sah ya secara hukum. Ini ya, dia aksesibel, mudah dijangkau, mudah didapatkan. Kalau siswa tidak bisa masuk dalam jaringan ya, kita harus membuat teknik yang lebih baik. Kita membuat kelompok ya. Setelah itu kita yang mengunjungi atau kita menggunakan tempat-tempat mana yang jaringannya bagus. Ya, meminta mereka berkelompok atau dalam belajar kelompok ada waktu-waktu yang kita tentukan. Dia mudah dijangkau, mudah didapatkan apa yang pelayanan apa yang kita berikan. Nah, ada yang ingin komentar tentang responsif? Coba komentar dulu, Ibu ingin Pak Samsudin berkomentar. Yang bagaimana prinsip pelayanan publik yang mewujudkan pelayanan prima ini yang responsif. Silahkan Pak Samsudin. Bu, biasanya responsif begini Bu, misalkan terjadi kendala pada saat jaringan. Jadi nanti kan di situ ada staf, misal di pengurusan KTP, nah, terjadi kendala di jaringan Bu. Lah, IT-nya saya tidak lama, biasanya kan kadang ada sampai 2 jam, kadang sampai 3 jam dan lain sebagainya. Karena mereka punya tenaga IT, tidak lama tiba-tiba jaringan sudah langsung normal kembali. Jadi mereka langsung ketika ada kendala langsung ada yang respon Bu, begitu. Yang langsung menangani bagian sendiri. Menangani. Oke, dia respon, cepat tanggap ya. Responsif, cepat tanggap mengatasi masalah yang ada sehingga tidak berlama-lama ya. Jadi coba yang komentar berkeadilan. Coba Pak Laode, bagaimana tanggapan Bapak tentang prinsip pelayanan publik mewujudkan pelayanan prima kaitan dengan berkeadilan? Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi kalau untuk berkeadilan ini dari prinsip pelayanan publik, kita bisa ambil contoh di mana memberikan pelayanan kepada masyarakat itu ada kaitannya dengan tidak ada yang diskriminatif. Jadi satu dengan yang lain itu sifatnya adil dalam bentuk pelayanannya. Jadi tidak ada saling dari kita sebagai pelayanan publik tidak menitikberatkan pada satu orang saja, tapi semuanya seimbang. Jadi ada sifat keadilan yang diperoleh untuk pelayanan tersebut. Jadi kalau saya Bu, keadilan dengan tidak diskriminatif ini saling berhubungan dalam pelayanan publik. Terima kasih Pak. Jadi berkeadilan misalnya kalau dia memenuhi kriteria ya, walaupun dia cacat tapi dia memenuhi kriteria, kita adil. Atau misalnya dalam pelayanan kita, misalnya di rumah sakit ada tempat-tempat yang bisa untuk orang-orang cacat ya, berkeadilan. Kalau misalnya tangganya ada pegangannya dan dia mendatar begitu, tidak naik-naik tangga misalnya, ada teknik-teknik yang bisa dibuat. Baik, kita lihat lagi etiket pelayanan yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik. Ini yang pertama, sikap perilaku kita, ekspresi wajah. Kalau ada masalah di laut, jangan bawa-bawa di darat. Kalau ada masalah di rumah, jangan dibawa-bawa di kantor. Ya, kalau bertengkar dengan suami, jangan bawa-bawa di kantor supaya muka kita tidak cemberut. Ya, karena kalau kita cemberut melakukan pelayanan publik, itu tidak ada. Nanti kita akan lihat ya. Tidak ada empati kita. Dia merasa kita cuek saja. Nah, ekspresi wajah. Coba kalau kita tersenyum, buncis, ya,
Cheese itu kita dengan mengatakan buncis ya atau cheese, jangan kita sebut dia bunyi. Yang penting kalau kita cheese tersenyum muka kita. Atau kalau kita mau ketawa Coca-Cola. Ya, coba sebut Coca-Cola dulu. Coba semua bilang Coca-Cola. Coca-Cola. Jadi Coca-Cola itu kita ketawa ya Coca-Cola. Tapi kalau dia buncis, coba buncis, beda dengan Coca-Cola. Ya, karena rasanya juga beda. Oke. Nah, penampilan kita ya, seorang guru, apalagi guru ya. Guru itu kalau saya punya anak waktu masih kecil, pokoknya apa kata Pak Guru, itu sudah. Jadi kalau Pak Guru model begini, Pak Guru saja itu, Mama, di luar bajunya, jadi tidak usah Mama paksa saya isi dalam. Ya, Pak Guru saja pakai baju tidak pernah isi di dalam. Jadi Pak Guru itu jadi potretnya. Nah, jadi contoh. Jadi penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, cara bertanya. Walaupun itu dengan murid yang lebih kecil, tapi kita bertanya, mendengarkan, itu harus dengan hal-hal yang baik, dengan sopan. Etiket tadi kita ingat ya. Jadi nanti besok kita belajar tentang etiket. Nah, kita lihat ada kata kunci dalam pelayanan. Kata kunci dalam pelayanan. Lihat ini kata kunci dalam pelayanan. Atensi. Atensi. Kenapa Ibu mengatakan atensi? Atensi ini perhatian. Orang datang ke puskesmas berarti dia punya masalah kesehatan. Orang datang ke Torabello artinya dia punya masalah dengan kesehatan. Ya, tidak mungkin dia datang periksa di Torabello kalau dia tidak sakit. Ya, untuk apa jalan jauh-jauh ke sana kalau tidak sakit? Jadi pasti ada persoalan kesehatan. Nah, kalau dia sakit, kita cemberut, wah. Tapi kalau kita tersenyum, ya, kalau dia belum menyapa kita, dia belum memberi salam, kita yang memberi salam duluan. Ya, selamat pagi Pak, ada yang bisa dibantu? Itu senang sekali hati. Ya, orang akan senang hatinya kalau mendengar demikian. Wah, ramah sekali orang ini. Ya. Selamat siang Ibu, ada yang bisa dibantu? Ya, dengan tersenyum sedikit. Jangan juga tersenyum lebar sekali. Senyum 2 cm saja paling lebar. Nah, jadi perhatian kita penting dalam ini kata kunci dalam pelayanan ya. Senyum, berilah senyum terbaikmu dan salam. Apalagi kalau orang sudah memberi salam. Assalamualaikum, kita membalasnya. Ya, Waalaikumsalam. Jadi kan ini bukan berarti ada perbedaan agama apa. Tidak, itu hanya kata-kata yang harus kita pahami bahwa salam itu tidak karena dia Islam atau dia Kristen. Tetapi kita boleh membalasnya. Ya, jadi kata tolong juga. Kalau kita meminta tolong kepada seseorang, ya, kita boleh mengatakan ini dengan tulus. Tolong walaupun itu murid. Tolong Nak, boleh ambilkan Bapak kursi? Ya, Pak Guru ini yang menyuruh, tapi kita mengajarkan kepada dia bahwa di dalam memberi perintah kata tolong penting. Dia tidak merasa terhina bahwa Bapak menyampaikan tolong Nak, ambilkan Bapak buku itu. Ya, jadi kata tolong penting untuk dalam pelayanan. Kata maaf, wah ini kadang-kadang susah dengan terima kasih. Kadang-kadang ya. Maaf, walaupun kita tahu kita sudah salah, sulit kita ucapkan. Ya, karena kita pikir, anak murid kelas 1 juga, dia tahu apa juga itu. Ya, tetapi paling tidak kita memberi pelajaran untuk dia bahwa, oh maaf ya tadi Pak Guru salah. Ya, yang sebenarnya yang demikian. Dia bisa tertanam dalam hatinya bahwa, oh kata maaf itu diajarkan. Kalau ini Pak Guru dan Bu Guru, ya. Begitu juga kalau di puskesmas dan tempat lain di mana kita menjadi pelayan. Karena ASN itu salah satu fungsinya adalah pelayan publik. Terima kasih. Ya. Ada hal-hal yang sudah dilakukan, jangan lupa terima kasih. Ya. Terima kasih. Tidak susah sebutnya, cuma kadang lupa. Nah, kata kunci dalam pelayanan ini perlu direnungkan, diresapi, dan dihabituasikan. Ya, dihabituasikan. Jadi dihabituasikan.
penting sekali dihabituasikan. Oke. Ada yang ingin tanya di kata kunci atau di etiket pelayanan yang harus diperhatikan pelayan publik sebelum kita masuk pada diskusi tentang kualitas pelayanan? Silakan. Karena ini nanti ya bisa dilihat penerapan etiket dalam pelayanan publik. Ya, pelayanan publik yang belum optimal atau belum prima, ya kita bisa lihat dari prinsip pelayanan prima. Setelah itu kita melihat bagaimana penerapan etiket. Apakah ya di OPD kita ya, guru-guru itu sudah memperlihatkan sikap perilaku, ekspresi, penampilan, cara berpakaian, cara berbicara, cara mendengarkan, cara bertanya. Ya salah satu atau dua atau tiga yang bisa kita lihat, oh dia belum. Ya, sehingga kita dapat mengatakan bahwa belum optimal. Oke. Ada yang ingin tanya silakan, boleh langsung menyebut karena Ibu tidak bisa melihat secara keseluruhan. Kalau ya silakan Pak Samsudin. Silakan. Pak Sam. Makasih banyak Bu atas kesempatannya yang telah memberikan kesempatan ini Bu untuk bertanya. Bu, yang saya mau tanya ini kan tugas individu yang Ibu tadi evaluasi analisis pelayanan publik langsung atau tidak langsung pada OPD. Berarti ini hanya untuk OPD atau saya seorang guru Bu boleh kita dalam melayani anak-anak dalam hal mengajar Bu? Yang untuk tugas ini. Iya boleh. Pada OPD itu organisasi perangkat daerah unit kerja di mana Bapak Ibu berada, di sekolah kah, ya, di puskesmas kah, di rumah sakit kah, begitu Pak Samsul. Iya. Jadi berarti di sekolah di Bu, unit kerja, ya di sekolah boleh. Oke. Sekarang Ibu ingin tanya, apa saja yang masih ada yang bertanya tentang itu, etiket atau soal atau tugas? Tidak ada? Kalau tidak ada, ingin Ibu masih Bu. Oh masih, silakan Pak Laude. Berkaitan dengan apa yang ingin Bu atas ditanyakan? kesempatannya. Ya baik Bu, saya ingin juga menanyakan mengenai tugas individu. Jadi kan di situ di tugas individu itu ada kaitannya dengan etiket pelayanan publik. Kalau misalkan melihat situasi di OPD kita, kalau misalkan Bu hanya beberapa saja yang ditemukan masalah etiket ini dalam pelayanan publik. Tidak apa-apa jawabnya. Iya. Tidak harus semuanya. Harus semuanya, Bu. Tidak semuanya. Iya, tidak harus semuanya. Oke, bagus pertanyaannya. Tidak harus semuanya. Seberapa banyak yang bisa dilihat, bisa dinilai bahwa itu belum dilakukan pelayanan publik yang belum optimal dan penerapan etiket yang dalam pelayanan publik. Maksudnya belum optimal, ya. Belum dilaksanakan juga boleh, ya. Belum prima juga boleh. Jadi tidak harus semuanya. Beberapa yang bisa diamati. Oke, sekarang Ibu ingin tanya. Masih ada? Kalau tidak ada, Ibu ingin tanya. Masih? Ya. Anteng, silahkan Pak Anteng. Di tugas kelompoknya tadi, Bu. Ya. Ya, itu kan ada belanja kasus ya, Bu ya. Ya. Ya, itu kan kondisi pelayanan publik yang buruk di tahun 2021. Ya, itu minimal kasusnya berapa, Bu? Kemudian saja. Untuk tugas satu saja. Kasusnya kemudian satu Bu untuk saja. Ya. Untuk tugas individu dan kelompoknya ini, Bu, maksudnya terakhir dikumpulnya kapan, Ibu? Hari ini, ya, paling lambat jam 12 malam, tapi tidak usah sampai jam 12 malam. So mengantuk juga itu, ya. Jadi hari ini batasnya supaya besok nanti. Jadi setelah ini kan adik-adik ada asinkronus. Asinkronus itu bukan berarti bebas sudah tugas. Berdiskusilah sesama kelompoknya
mencari mana dan susun ini dalam bentuk laporan. Sehingga besok waktu paparan sudah jelas dia, ya, sudah ada yang bisa ditampilkan. Oke. Jadi hari ini batasnya, jangan menunda pekerjaan. Kalau kita menunda akan bertumpuk nantinya. Ya, Ibu akan melihatnya juga karena ini Ibu punya koci, jadi Ibu akan melihatnya. Ya, semua biar bukan koci juga kalau namanya tugas harus diperiksa. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada? Kalau tidak, Ibu ingin bertanya, apa saja yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik? Nah, Ibu ingin dulu komentar dari Ibu Andi. Apa saja yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik? Silakan Bu Andi berkomentar. Ya, terima kasih Ibu. Kalau dari saya, kualitas yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik yaitu prosedur pelayanan. Kayak kalau di puskesmas kayak prosedur pelayanannya seperti apa, waktunya, terus sama sarana dan prasarana, Bu. Ya, banyak hal yang mempengaruhi kalau di puskesmas ya. Waktu pelayanan, ya, petugas yang melayani, sarana prasarana. Jangan sampai pasien tidak ada lagi tempat duduk menunggu. Untuk menunggu, habis kursi. Karena ini masa pandemi, dibikin jarak, ada kursi yang tidak boleh diduduki, misalnya kursinya bersambungan, sudah ditaruh tanda kali di situ tidak bisa duduk, tapi tidak ada tempat lain. Nah, artinya ini mempengaruhi orang sudah sakit datang ke puskesmas tidak berduduk lagi, berdiri terus, ya, apalagi kalau sudah tua. Nah, begitu juga petugas, ya, begitu juga waktu, ya, oke. Terima kasih. Sekarang Ibu ingin bertanya juga ke Ibu Rahmiani. Mana Ibu Rahmi? Sudah bisa mendengar Ibu? Apa saja yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik? Mana Ibu Rahmi? Silakan Ya, Bu, berkomentar. Ya, silakan. Jadi kualitas pelayanan publik itu dipengaruhi dari sumber daya manusianya, dari fasilitasnya, kemudian dari lingkungannya juga, Bu. Dari lingkungan juga mempengaruhi, ya. Bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kualitas pelayanan publik? Coba, kalau SDM kan wajib, sudah dipahami ya. Apa coba lingkungan? Contoh kalau Ibu boleh. Lingkungan itu seperti misalnya di lingkungan tempat, maaf Bu, saya tidak konsen, masih ingat yang tadi, Bu. Sudah, yang lalu biarlah dia berlalu, ya. Yang lalu dia biarlah berlalu. Ibu harus semangat menjadi seorang ibu. Begitu sudah tantangan, Bu. Itu tantangan seorang ibu. Wajar itu. Boleh, tidak ada masalah. Kami sudah melupakannya, ya. Kami sudah memaafkannya. Semuanya sudah dilupakan. Sekarang Ibu konsentrasi. Apa saja yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan? Tadi Ibu katakan lingkungan. Ibu paham, mungkin ada hal yang penting yang perlu kita bisa gali dari Ibu, yang menurut Ibu lingkungan ikut mempengaruhi kualitas, sejauh mana dia mempengaruhi? Misalnya contoh kecil ya, seperti misalnya kejadian tadi, misalnya bawa anak, ya tentu itu berpengaruh, Bu, pada kualitas pelayanan. Oke, ya. Oke, Ibu memberi contoh ya, misalnya anak kecil belum bisa mandiri, dibawa dalam pelayanan, akhirnya mempengaruhi, ya. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu ingin juga komentar dari Ibu dulu, Pak Mansur dulu. Silakan Pak Mansur. Pak Ancu. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Biasanya Bu, saya dapat di masalah di pelayanan publik itu adalah terbatasnya
apa namanya istilahnya ya, oknumnya begitu Bu. Gimana ya? Maksudnya terbatasnya biasanya kan antrian itu menumpuk, itu dikarenakan SDM yang kurang. Petugasnya yang kurang Bu. Petugasnya yang kurang lincah. Iya, itu biasanya di bank. Di bank itu biasa saya dapatkan itu Bu. Jadi itu bank yang tidak profesional itu. Dia salah mengambil orang, ya salah menseleksi. Ya, jadi harusnya dia profesional ya. Jadi kualitasnya itu bagaimana SDM-nya tadi ya, sudah banyak beberapa juga mengatakan. Ya, terima kasih Pak Encu. Ibu ingin lagi komentar dari Ibu Fitria. Bagaimana, apa saja yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik? Itu faktor pelayanan publik, Ibu. Apa saja yang berpotensi? Ini batas waktu dan menekan pungutan liar. Ya, pungli. Iya, pungli. Ini tarif pelayanan yang transparansi. Terus syarat pelayanan yang jelas. Oke, transparansi ya, bahwa kejelasan tadi yang sudah jelaskan, dia jelas ya, berapa bayarnya, apa syaratnya, itu jelas terpampang dengan baik ya. Di Kalimantan itu, di Balikpapan itu sangat baik lakukan studi banding kalau ada yang mau melihat-lihat. Dari Jawa saja datang ke situ ya, studi banding. Baik, kita masih punya berapa waktu? Masih ada waktunya? Kayaknya kita sudah masih 46 menit lagi. Wih, 5 menit lagi. 5 menit. Iya, kan kita sampai 11.30 saja. Kita hanya 2 JP sekarang. Nanti besok yang 3 JP, kan salah ya. Karena Ibu setelah ini masuk lagi mengajar di kelas yang lain, makanya Ibu tahu. Oke, Ibu ingin tanya lagi, siapa yang ingin berpendapat? Apa saja yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik? Siapa yang belum bersuara, silahkan. Silakan. Iya. Tidak usah Ibu tunjuk ya. Yang mau mengemukakan pendapat, silakan. Ya, silakan Ibu Umi. Iya Ibu. Biasanya kalau kayak pelayanan begitu, seperti kita butuh bukti juga Ibu, tanda terima. Ya. Tanda terima dari tempat kita melakukan pelayanan. Umpama kan dari sekolah biasanya butuh tanda terima. Kalau kayak untuk pengurusan dana BOS, itu kan kita harus dilampirkan sama tanda terimanya. Kadang ada tempat yang memang tidak menyediakan itu atau tidak memberikan. Mereka kadang lupa untuk menyediakan tanda terimanya. Itu mempengaruhi kualitas ya. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih. Masih ada yang raise hand, Ibu lihat Pak Ode? Silakan Pak Ode. Setelah itu Pak Anteng. Pak Ode dulu. Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi ada beberapa faktor yang mungkin punya potensi untuk mempengaruhi kualitas pelayanan publik, yang mana itu faktor pertamanya itu berkenaan dengan struktur organisasinya, kemudian faktor kedua itu berkenaan dengan pelayan publiknya atau aparatnya, kemudian yang ketiga itu sistem pelayanan publiknya. Jadi kalau untuk faktor struktur organisasinya ini berkenaan dengan SOP Bu, Standard Operating Procedure-nya. Ya. Itu berkenaan dengan struktur organisasi. Kemudian kalau untuk pelayan publiknya, di mana dalam peningkatan sumber daya manusianya
Jadi semua proses pengelolaan sumber daya manusia ini mulai dari pendataan data pegawai, kehadiran pegawai, ya yang jelas ini berkenaan dengan kualitas pelayanan publiknya. Jadi melihat juga dengan kualitas sumber daya manusianya. Kemudian yang ketiga, sistem pelayanan publiknya. Jadi untuk sistem pelayanan publiknya ini di mana harus jelas dengan ada batasan waktunya sesuai dengan prosedurnya serta tarif pelayanannya yang transparan juga dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Luar biasa. Selanjutnya Pak Anteng, apa saja yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik? Ya, baik Bu. Kalau berdasarkan dari pendapat teman-teman itu saya rasa sudah mencakup semua. Ya, mencakup semua. Namun saya ambil lagi dari secara umum Bu. Itu yang mempengaruhi ada dua. Yang pertama sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Nah, bagaimana kalau SDM-nya kan sudah pasti. Ya. Kalau SDA-nya bagaimana? Ya, sumber daya alamnya itu Bu, itu berupa lingkungan, dan lingkungan itu terbagi lagi jadi dua, lingkungan abiotik dan biotik. Biotik, ya. Ya. Contoh saja pengaruhnya bagaimana terhadap pelayanan publik yang abiotik. Ya, kalau untuk kan Ibu, yang abiotik. Kalau yang untuk abiotik Bu itu kan seperti udara, sumber daya alam itu kan. Nah itu. Ya. Halo Bu, jelas Bu? Iya, jelas. Silakan. Ya. Untuk abiotiknya dia pelayanan publik dia secara menyeluruh, secara luas Bu. Karena itu berkaitan dengan sumber daya alam, misalkan mineral, batu bara, energi dan sebagainya Bu. Jadi pelayanannya lebih luas. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi satu tadi Bu Fitri ya, yang terakhir mungkin yang raise hand. Bu Fitri. Silahkan, Bu Fitri. Ada pendapat? Sudah tadi. Unmute ya. Ya, silahkan. Sudah tadi? Iya, sudah. Oke, sudah ya. Jadi intinya Bapak Ibu yang saya banggakan sudah banyak mengemukakan apa saja yang berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Kita sudah lihat yang intinya SDM, ya, sarana prasarana, lingkungan, ya, baik itu biotik maupun abiotik, itu pada prinsipnya ini berkaitan erat. Baik Bapak Ibu, terima kasih pertemuan kita pada kesempatan ini. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf karena sudah ada tanda breakout. Terima kasih Bapak Ibu, ketemu besok lagi. Sehat-sehat semua ya dan tetap semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Pagi Bu. Terima kasih banyak Bu. Kenemban saja senyum-senyum. Tugas guys. Tugas. Bagaimana Ibu Umi? Apakah masih sanggup menampung kita-kita? Pak Samsudin, guru SD tidak berkompeten. Oke, Bos. Oke, Bos. Yang cantik dan baik hati serta Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Saya juga pamit Bu Emi ya. Saya baru muncul Tak tinggal. Oke, Bu Kira Yuli. boleh tidak dapat jalan pulang. Iya, cari lorongku nggak ketemu taputar-putar. Bu Emi ini yang bikin taputar-putar saya. Oke dan ya, selamat jalan. Oke, live ya Bu Yuli. Ya, dadah. Dah. Bu Emi. Sudah. Oke deh. Ayo semuanya. Oke semuanya. Kita pamit. Ya, makasih Pak. Oke semuanya. Makasih Oke, Pak. teman-teman sekalian semuanya kita pamit. Mohon pamit dulu karena ada kegiatan-kegiatan lain lagi. Kita ketemu pada pertemuan kedua nanti. Ya, besok 7.30 Pak Ali. Ya. Besok 7.30 kita, jamnya kita 7.30 besok. 3 jam. Iya.
Oh iya, 7.30. Tadi hampir saya menuntut itu 1 jam lagi. Saya ingat masih 1 jam. Aduh, suka salah ini. So 3 JP, ya apa-apa saya bilang. Oke, jadi insya Allah besok ketemu. Teman-teman sekalian, doa terbaik untuk teman-teman sekalian supaya sehat-sehat. Besok kita ketemu, saling mendoakan ya sekali lagi. Saya mohon pamit, saya mau room sekaligus dari teman-teman sekalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Semuanya, terutama untuk panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak, sehat selalu. Oke, sip, pamit. Ada tugas yang diberikan oleh Widya Iswara tadi, silakan kerjakan. Kita besok kembali pada jam 7.30 ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Baik. Ya, izin saya tutup roomnya ya, saya tutup. Iya, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.